Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kita ada di sesi yang sama, intermezzo, interdimensional zodiak. Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point ke ranah tema kita hari ini. Dan tema yang akan Kevin ambil ini terkait dari energi terbarunya dia ya, yang ada di dalam pikiran sahabat kebahagiaan. Energinya dia dalam waktu dekat itu seperti apa? Apakah ini ada hal positif dari ranah percintaan kamu dengan dia? Atau justru ada rambu-rambu? Yang mana rambu-rambu ini bisa kalian waspadai dulu ya. Oke. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacanya di sini adalah general. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu, energinya dia, atau justru energi orang lain. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, terutama dalam berkomentar ya. Oke, kita akan cek energinya dia dalam waktu dekat. Peran utamanya adalah dia ya, sahabat kebahagiaan. Dan kita akan cek bagaimana untuk energinya dia dalam waktu dekat. Apakah ini mempengaruhi kondisi emosional sahabat kebahagiaan atau tidak ya? Atau justru ada perasaan cinta yang ingin dia ungkapkan, kejujuran hatinya dia. Kita akan cek bersama-sama. Ada kartu 8 tongkat sahabat kebahagiaan. 8 tongkat. Ada sebuah komunikasi yang hadir di sini ya. Namun harus berhati-hati tentang komunikasi ini. Ini bisa menjadi hubungannya itu miskomunikasi. Hal-hal yang sifatnya tidak terduga. Ini bisa membuat sahabat kebahagiaan ngerasa hubungannya itu perlu diperbaiki dari komunikasi. Ya, Kevin lihat memang untuk sahabat kebahagiaan yang notabene adalah hubungan kamu sama dia tuh lagi dingin nih saat ini. Lagi dingin. Kedepannya kalian mesti waspada. Jangan sampai nanti muncul miskomunikasi di sini. Miskomunikasi akan muncul ya. Ada kartu The Hierophant. Nah, meskipun ada miskomunikasi di sini, sahabat kebahagiaan juga akan mencoba untuk lebih adil ya dalam ngejalin hubungan sama dia. Mungkin kamu akan memberikan sebuah nasihat kepada dia, atau justru dia kepada kamu. Justru dia banyak ngomong ngasih nasihat ke kamu ya. Kalau misalkan nasihatnya bisa diterima secara akal logika, kalian boleh menerima nasihat itu. Tapi kalau misalkan banyak sekali pertentangan, ini juga berbahaya ya. Nasihat yang datang dari dia ini juga rawan sekali miskomunikasi. Maksudnya dia tuh pengen nyampein ke sahabat kebahagiaan A, tapi karena nada bicaranya dia atau gimmicknya dia itu ngebuat sahabat kebahagiaan kayak ngerasa dia seperti ngejudging kamu. Akhirnya terjadi miskomunikasi di sini. Ada kartu The Devil, ada sebuah godaan yang hadir di dalam dirinya dia ya. Ya, mungkin sahabat kebahagiaan akan ngerasa bahwa dirinya kamu terkekang ya. Terutama terkekang dalam hubungan seperti ini. Kamu ngerasa bahwa ingin sekali menjauh, tapi justru ketarik lagi sama energinya dia. Ingin mendekat, tapi sahabat kebahagiaan kayak dikuasai oleh dia. Jadi untuk kebebasan cinta sahabat kebahagiaan terhadap dirinya dia ini perlu diwaspadai ya. Karena kami melihat di sini untuk energinya dia dalam waktu dekat, ada hal yang sifatnya adalah mengekang ya. Ya kalau ngekangnya dia stay cinta sama kamu, dia bisa memberikan hal lebih sama kamu nggak masalah ya. Tapi terkait itu semua, kartu The Devil ini juga masuk ke ranah cinta ya, karena cintanya datangnya dari gairah. Ketika gairah mendominasi tentang cinta, maka dia akan selalu tertarik kepada kamu. Dan ketika dia tertarik sama sahabat kebahagiaan, dia memiliki motivasi untuk bisa mendapatkan kamu. Karena gairah itu datangnya dari ambisi. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Knight of Swords ya sahabat kebahagiaan. Oke, terkadang ini orangnya kayak maksa banget ya. Ini dia bisa maksa banget dan bahkan kayak ngelawan arus ke sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kata-katanya dia nggak diturutin, apa maunya dia nggak diturutin, ya ujung-ujungnya apa sahabat kebahagiaan terpaksa ngikutin maunya dia. Bertemu di kartu The Devil yang sifatnya adalah mengekang ya sahabat kebahagiaan. Ada kartu Knight of Wands, 2 kartu Knight ini muncul nih. Energinya memang untuk dia dalam waktu dekat. Dia ada sebuah pergerakan untuk mendekat ke sahabat kebahagiaan. Sifatnya ini ada 2. Yang pertama sifatnya dia akan mengekang kamu. Yang kedua sifatnya adalah akan mengarahkan kamu.
Kalau misalkan ngeranahnya dia ngarahin kamu ke hal yang positif, terutama dari segi komitmen nggak masalah. Tapi kalau terlalu banyak mengekang, ngarahnya ke sahabat kebahagiaan, terlalu mengekang sama kalian, kalian akan mengalami momen dimana banyak banget terjadi miskomunikasi sama dia. Tapi mudah-mudahan tidak menyelakakan atau merugikan sahabat kebahagiaan ya. Ada kartu The Tower ya. The Tower ini adalah simbol kehancuran. Tapi The Tower juga ini simbol dari segi kekuatan. Ketika hubungan kalian ya kuat diuji. Ketika hubungan kalian ini memiliki sebuah pondasi cinta yang berarti, maka hubungan kalian akan menjadi kokoh. Nah, ada hal-hal atau momen-momen di mana dia itu spontanitas ketika datang sama kamu. Sisi spontanitasnya ini terkadang membuat sahabat kebahagiaan merasa berada di titik terendah. Karena yang Kevin lihat dari kartu The Tower-nya di sini, dia bisa memaksa kamu seketika. Dia seperti menjadi orang lain di sini karena berubah drastis. Yang membuat sahabat kebahagiaan tuh bingung. Loh, ini orang biasanya lelet kok tiba-tiba kok kayak maksa banget ke berbagai hal. Dan ini kamu ngerasa bahwa ini sebenarnya maksudnya kamu apa sih? Kalau misalkan maksudnya dia tiba-tiba berubah seperti ini, dia juga ngerasa bahwa ada sesuatu hal yang dia cemburukan terhadap sahabat kebahagiaan. Karena Kevin di sini, kalau misalkan dalam waktu dekat ini dia tiba-tiba berubah nih kayak gini, tiba-tiba kayak maksa kamu, karakternya dia berubah. Faktor utama yang membuat dia berubah seperti itu karena perasaan cemburunya dia. Oke. Tentang masalahnya dia ya, masalah internalnya dia. Apa sih masalah internalnya dia yang akan dia dapatkan dalam waktu dekat? Masalah internalnya dia. Page of Swords. Nah, internalnya dia kalau Page of Swords ini orangnya memang curigaan banget ya. Curigaan banget dan terkadang tuh netting loh sama sahabat kebahagiaan. Kalau nettingnya itu ngebuat kamu risih, mungkin sahabat kebahagiaan memilih untuk nggak nanggepin dia lagi. Dan justru yang kayak pindah di sini di kartu Page of Swords-nya memang diminta untuk hati-hati ya. Diminta untuk hati-hati terutama dari segi komunikasi sama dia. Karena hal-hal yang sifatnya miskomunikasi bisa sering hadir terhadap hubungan kamu sama dia. Dan di energi kartu Page of Swords memang sahabat kebahagiaan bisa melihat bahwa ada hal yang sifatnya dirinya dia itu kurang memiliki motivasi atau semangat. Terlihat akan sedikit malas ya. Walaupun di sini kayak dia kayak nyuruh kamu buru-buru apa. Tapi pergerakannya dia di sini kayak lihatnya sebenarnya sih males sih. Untuk masalah internalnya dia ada kemalasan di sini. Dan Page of Swords ini memang menyimbolkan tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah peluang, mencari sebuah peluang untuk mendapat dirinya itu beruntung. Terus ada juga hal dirinya dia itu berada di posisi PW atau posisi enaknya dia atau di zona nyamannya dia. Makanya pergerakannya dia untuk ngelakuin sesuatu terutama dalam ranah hubungan kamu tuh dia kayak males banget. Males dalam artian ada males yang sifatnya adalah males ngebina hubungan sama kamu. Ada juga males yang sifatnya dia itu males kerja. Apa-apa tuh nunggu diperintah dulu, apa-apa nunggu diperintah dulu ya. Selanjutnya ada kartu Strength ya. Ngulangin lagi kesalahan yang sama nih sahabat kebahagiaan. Tapi mudah-mudahan kesalahan yang dia ulangin sama kalian ini gak membuat kesalahan yang fatal ya. Karena sahabat kebahagiaan tuh udah tahu, udah sabar banget caranya ngadepin orang ini. Meskipun hal itu terjadi ketika dia marah besar, dia nggak akan tega misalkan marahin sahabat kebahagiaan sampai kalian tuh jatuh, kalian terpuruk, nggak. Ini ada momen dimana kalau misalkan dia udah ngelakuin kesalahan yang besar, tiba-tiba dia ngechatting kamu kayak bilang maaf ya sayang, aku yang salah gini-gini. Loh, dari kemarin kamu ngapain? Kenapa minta maafnya itu baru sekarang? Kemarin pas aku lagi galau banget, kemarin pas aku dijudge kamu kayak gini banget, kamu malah diem dan kamu malas di situ. Dan ketika aku nggak hubungin kamu duluan, aku nggak ibarat kata aku nggak ada respect sama kamu duluan, kamu datang dan minta maaf. Ya ibarat kata ini kayak udah basi gitu loh. Ada kartu 4 Wands ya. Oke, ini ada energi positif juga sih sahabat kebahagiaan. Terkait energinya dia dalam waktu dekat, nggak sepenuhnya itu negatif semua ya. Di 4 Wands ini tentang keseimbangan ya. Mencoba untuk ngejalin hubungan yang seimbang sama kamu, mencoba untuk kerjasama, dimana kerjasamanya ini oke, kita perbaiki yuk sayang. Mungkin aku pernah melakukan kesalahan yang berat sama kamu, aku pernah
ngebohongin kamu di sini, tapi kita yuk bina lagi hubungan kita. Jangan sampai hubungan kita tuh hancur, hubungan kita tuh berada di titik terendah lagi. Kita sama-sama yuk bangun dari awal lagi. Ini ada niatnya dia yang paling dalam ya. Lalu internalnya dia di sini ada kartu King of Swords ya. Walaupun hal seperti itu, dia memang ada energi sedikit pemaksaan ya terhadap sahabat kebahagiaan. Memaksakannya di sini bukan berarti buat kamu itu nurut terus sama dia, tapi ini adalah keinginannya dia untuk ngebina hubungan lagi, hubungan yang indah lagi sama sahabat kebahagiaan. The Carrot ya. The Carrot ini sebenarnya tentang sebuah pergerakan ya. Pergerakan walaupun terlihat sedikit malas di sini, namun ada sisi di mana ketika kamu lagi berantem sama dia, dia memulai untuk minta maaf. Dia mulai untuk minta maaf, meminta sahabat kebahagiaan untuk memperbaiki ini semua, dan ayo kita jalan lagi. Kita jalan lagi. Ini paling banyak sih hubungan yang putus nyambung, hubungan yang on off ya, ini masuk di sini. Tapi untuk pergerakannya dia di dalam waktu dekat, ini ada nilai plusnya sih. Ada nilai plusnya bahwa dia sudah mulai bisa mengakui kesalahannya dia ya. Walaupun rada sedikit kurang ikhlas atau kurang apa, tapi dia tuh malu. Dia bukan tipe kalau orang yang bilang ngakui kesalahannya dulu. Dia hanya nunggu momen. Kapan momen yang pas untuk dia tuh bisa maaf, minta maaf, memohon maaf sama sahabat kebahagiaan. Oke, 6 cup. Hubungan yang terblokir antara diri kamu sama dia, yang notabene adalah kamu lagi diblokir sama dia, atau kamu lagi malas komunikasi sama dia atau chatting. Ini dalam waktu dekat itu akan ada jalin sebuah hubungan kembali ya. CLBK juga ini ada yang masuk loh. Kalau Rena CLBK-nya di sini kalian putusnya itu break sebentar, ini akan ada momen dimana dia mencoba untuk menghubungin kamu, ngejalin nostalgia cinta lagi sama kamu, bukan nostalgia ya. Ada hal yang ranahnya memang perbaikan sih. Udah ngakui kesalahan. Oke, berarti baik nih, sahabat kebahagiaan. Gak harus ke hal-hal yang negatif ya. Memperbaiki dari kesalahan di sini. 4 cup, dia mikirin nih, tumben banget nih ada energinya dia nih. Dia tuh kayak mikirin kesalahannya dia di masa lalu. Ketika sahabat kebahagiaan menghilang dari dia, dia itu justru mikir, loh kok aku kehilangan sosok kamu ya, loh kok diri aku saat nggak ada sahabat kebahagiaan dia ngerasa kurang. Jadi memang ada sisi perbaikan dari dirinya dia, introspeksi diri di sini. Ya mudah-mudahan introspeksinya dia itu bisa menjadikan sebuah pembenaran yang membuat dia hubungannya menjadi lebih baik lagi sama sahabat kebahagiaan ya. Ada kartu Three of Cup. Oke, berjumpa dengan sahabat kebahagiaan ketika dia ngebina lagi hubungan kamu ya, komunikasi. Dia akan menciptakan sebuah suasana yang lebih hangat, suasana yang lebih gembira. Ya, bisa dipastikan moodnya ini tergantung sama sahabat kebahagiaan. Kalau sahabat kebahagiaan ini moodnya tuh jelek banget sama dia, dia mencoba untuk masuk lagi sama kamu, ngebina hubungan lagi sama kamu moodnya nggak ada. Justru sahabat kebahagiaan itu kayak kebalik loh. Ini hukum law of attraction tuh hadir. Ketika sahabat kebahagiaan mendekat, dia menjauh. Ketika dia menjauh, sahabat kebahagiaan mendekat. Ini jadi kebalik-balik loh antara kamu sama dia. Dan di sini sahabat kebahagiaan kan mencoba menjauhi dia. Ini dia mendekat loh. Energinya dia dalam waktu dekat untuk sahabat kebahagiaan di sini yang notabene kamu menginginkan lepas dari dia atau kamu nggak mau lagi terhubung sama dia. Ini justru dia deketin kamu, ngebina sebuah komunikasi dan ada sebuah perayaan di sini. Tergantung moodnya kamu ya. Oke, ada energi apa? Ace of Pentacle. Wow. Untuk energi kartu Ace of Pentacle ini memang ada hal-hal yang sifatnya adalah dirinya dia merasa kekurangan ketika nggak ada sahabat kebahagiaan. Makanya dia ngerasa bahwa oke, aku selama ini ketika sahabat kebahagiaan hilang, ketika sahabat kebahagiaan nggak koneksi sama dia, dia ngerasa bahwa kamu adalah sebuah kebutuhannya. Kamu adalah sebuah kebutuhannya di sini. Dia itu sebenarnya ya, waktu sahabat kebahagiaan nggak ada atau ngilang sementara sama dia tuh memperhatikan kamu loh. Dia tuh kayak coba kepo, mungkin pakai second akunnya dia untuk lihat sosial media kamu. Ini simbolnya, lihat ya sahabat kebahagiaan, ada banyak sekali sosok di sini yang mencoba memfokuskan diri kepada bola dunia di sini. Ya, dirinya dia masih berkelut ke hal-hal yang sifatnya adalah duniawi, terutama ranah dunia kamu. Orang ini sebenarnya masih mikirin kamu. Ketika sahabat kebahagiaan mencoba untuk ngejauhin dia, justru dia mikirin kamu di sini dan dia merasa kehilangan. Makanya di energi kartu Seven of Cup, di energi kartu Six of Cup, dia pengen nostalgia lagi ya, nostalgia lagi sama sahabat kebahagiaan. Kenapa? Orang ini sebenarnya ya,
aslinya dia tuh udah tergila-gila sama kamu. Tapi karena keegoisannya dia, terkadang kamu jengkel, mut-mutan. Kalau lagi sayangnya sayang banget, kalau lagi enggak, waduh, ini kebangetan banget loh. Kamu bahkan untuk dipuji atau dipanggil sayang, dia kayak lupa. Tapi mudah-mudahan untuk energi kedepannya, dia benar-benar bisa memberikan sebuah ketulusan yang maaf sama kamu, memperbaiki hubungan yang sempat rusak di kartu Three of Cup ini, perbaikan juga. Dia ngerasa dirinya dia salah. Kalau hal ini adalah hal yang bagus, nggak masalah ya, nggak masalah, karena kartu Three of Cup ini memiliki makna juga tentang harmoni ya, dan juga penyembuhan. Penyembuhan dalam artian gini, lagi masalah sama dia kemarin nih, hubungannya nggak bagus. Sahabat kebahagiaan memilih mundur atau menjauh, dia mendekat. Nah, ketika dia mendekat, mood kamu udah diperbaiki belum? Kalau mood kamu sudah diperbaiki, maka akan ada sebuah perayaan di kartu Three of Cup ya. Ada energi penyembuhan di sini, dan dirinya dia juga merasa kehilangan sama sahabat kebahagiaan loh. Oke. Tentang niatnya dia terhadap sahabat kebahagiaan, apa sih niat dia sebenarnya terhadap sahabat kebahagiaan? Queen of Pentacle mencoba meminta maaf sama kamu, mencoba untuk memperlakukan diri kamu seadil mungkin. Queen of Pentacle itu adalah simbol dari kesetiaan ya sahabat kebahagiaan. Ya, dia pengen mencoba untuk setia sama kamu. Dia pengen mencoba perhatian kamu di sini, tapi usahanya dia tergantung dari mood kamu. Mood sahabat kebahagiaan tuh bagus enggak, kamu bisa membina hubungan lagi sama dia atau enggak ya. Karena dia di kartu 9 pedang, dia itu udah stres banget loh, dapat masalah sama sahabat kebahagiaan dari hubungan yang lagi nggak bagus. Kemudian secara internal dari kerjaannya dia, dari masalah-masalah pribadinya dia banyak tekanan di sini, sehingga dia cariin kamu agar kamu itu bisa bantu dan mau dengerin dia. Ya, kalau misalkan dia datang sama kamu, ujung-ujungnya tuh curhat loh. Ujung-ujungnya ngerasa bahwa dirinya dia tuh lagi gak nyaman banget. Ujung-ujungnya dia tuh pengen banget didengarkan sama sahabat kebahagiaan. Ya, apakah ini energinya si Pekok? Karena Kevin melihat ada beberapa hal yang karakternya di sini masuk ke energinya si Pekok juga masuk ya. Oke, selanjutnya ada energinya apa untuk dia dalam waktu dekat ya. Page of One menawarkan sebuah gairah terhadap sahabat kebahagiaan. Ada yang sedikit ngerayu di sini ya. Dia sedikit ngerayu sama sahabat kebahagiaan dan memunculkan sebuah harapan. Harapan untuk memperbaiki ini semua dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Jadi ini kayaknya temanya energinya dia dalam waktu dekat. Ini adalah bentuk dari rasa sesalnya dia sih. Nanti Kevin ubah judulnya ya. Energinya dia dalam waktu dekat dari sesalnya. Nah, karena Kevin dilihat di sini dia nyesel pernah ngelukain sahabat kebahagiaan, pernah buat kamu kecewa, hubungannya nggak baik. Ketika sahabat kebahagiaan mencoba untuk mundur dari dia malah deket dan kasih sebuah harapan. Karena kita bertemu di kartun The Sun tuh sahabat kebahagiaan. Dan mudah-mudahan dia bisa memberikan sebuah pencerahan ya untuk kalian ya, ketika ngebina hubungan seperti ini. Ya, sahabat kebahagiaan itu tipikal energi orang pemaaf. Ketika sudah masuk ke dalam logika kamu, dari beberapa pembacaannya Kevin, memang sahabat kebahagiaan itu mudah sekali memaafkan dia, dan terkadang itu dimanipulasi lagi sama dia loh. Tapi di sini Kevin lihat ya, untuk energinya dia sudah mulai untuk bisa menunjukkan diri bahwa dia salah, dia pengen memperbaiki ini semua. Karena apa? Dia itu lagi banyak tekanan masalah loh. Karena yang Kevin lihat di sini nggak ada orang yang mau dengerin dia. Dan kebetulan sahabat kebahagiaan itu adalah orang yang setia dengerin dia, orang yang bisa memberikan hal yang baik, memberikan sebuah nasihat, masukan-masukan, itu masuk. Nah, di energinya dia saat ini memang melakukan hal yang serupa, ingin memperbaiki ini semua. Dan kita akan lihat apakah dia tulus enggak ya, apakah dia tulus ngelakuin ini atau enggak ya, apakah dia tulus atau tidak sebagai energi akhir terhadap sahabat kebahagiaan. Wah, ini energinya keluar lagi loh sahabat kebahagiaan. The Magician ini sebenarnya lebih ke jawaban iya ya. Apakah dia tulus? Lebih ke jawaban iya, tapi sifatnya adalah magician. Magician itu seorang penyihir atau penyulap. Penyulap itu selalu memberikan sebuah manipulasi. Jadi yang gampang luluh sama dia, yang gampang istilahnya dalam memaafkan dia. Sahabat kebahagiaan, jangan memunculkan sisi lemah kamu deh di mata dia. Sekali-kali menjadi orang yang tegas, sekali-kali menjadi orang yang tegar ya di sini. Karena orang ini pandai komunikasi.
The Magician ini sangat erat sekali di energinya Merkurius, dimana Merkurius itu selalu menyampaikan hal-hal yang sifatnya adalah informasi dan punya beberapa trik dan cara untuk bisa ngejalin hubungan bersama kamu atau membalikkan keadaan dari yang gak bagus jadi yang bagus, atau justru ngacak-ngacak hubungan. Tapi rananya apa? Orang ini sebenarnya nggak mau lepas sama kamu. Kenapa nggak mau lepas? Kita terkoneksi di kartu paling atas. Ada kartu The Devil, bahwa dirinya dia masih membutuhkan kamu, bahwa dirinya dia merindukan kamu, ingin balik lagi sama kamu, ngejalin hubungan yang seperti dulu lagi, ingin merayakan dan ingin menyembuhkan dari hubungan yang sifatnya adalah toksik. Namun dia memiliki energi bahwa dia rawan manipulasi terhadap sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan di sini terlalu mudah memberikan maaf sama dia, dia akan menjadikan hal ini sebagai kelemahan kamu, bahwa oh kamu itu orangnya gampang maafin kok. Nah, jadi harus tegas loh untuk sahabat kebahagiaan ketika ngejumpai energi semacam ini, biar sahabat kebahagiaan itu juga nggak dikendalikan sepenuhnya sama dia, terutama dari cinta. Dan kartu The Devil-nya ini keluar lagi loh. Kemarin beberapa hari yang lalu Kevin buka kartu ini juga sama, ada energinya The Devil, The Magician juga muncul di sini. Dan untuk energinya dia dalam waktu dekat ini adalah orang yang sama juga, sepekok juga masuk juga di sini. Yang hubungannya baru diblokir-blokiran, lagi dingin-dinginan sama dia. Ketika dia datang, sahabat kebahagiaan menjauh, dia mendekat. Ya, konsekuensinya adalah sahabat kebahagiaan harus punya ketegasan. Nah, lalu bagaimana untuk sahabat kebahagiaan yang merasa diri kamu tidak lagi dicintai sama dia, dan kamu ngerasa bahwa aku masih sayang sama dia tapi dia nggak cinta sama aku, meskipun dia seperti ini, aku memaafkan. Nanti ini akan menjadi bumerang untuk aku, bahwa dia tahu kelemahanku di sini. Ya, sahabat kebahagiaan pasti ingin mencoba untuk menguasai cintanya, dan kamu menjadi alfanya. Kamu pengen banget menginginkan apa yang kamu pikirkan dari hubungan ini. Sahabat kebahagiaan bisa cek videonya Kevin tentang Law of Attraction, bagaimana memelet seseorang ya. Itu sebenarnya memeletnya itu hanya sebuah kiasan. Artinya adalah kalian bisa mengafirmasi dari hal ini terhadap pikiran kamu, agar sahabat kebahagiaan ini merasakan kenyamanan, merasakan apa yang kamu inginkan. Jangan semena-mena kamu itu hanya yang disuruh-suruh saja sama dia, nurutin dia, kamu yang dimanfaatkan sama dia. Tapi sahabat kebahagiaan bisa menciptakan dari Law of Attraction itu untuk mengubah dirinya dia itu menjadi orang yang benar-benar stay sama kamu, orang yang benar-benar bisa ngertiin kamu dengan keadaan tulus ya. Dan jangan pernah dia itu memanipulasi kamu lagi. Tapi di energi paling bawah di sini adalah The Magician, dia bisa manipulasi kamu lagi. Jadi intinya adalah yang Kevin lihat, maafkan boleh, tapi jangan sampai itu menjadi kelemahanmu ya. Kalau dia udah tahu kelemahan kamu di sini, maka dia bisa mengulangi kesalahan yang sama. Karena apa? Dia udah tahu selahnya kamu loh. Udah tahu selah kelemahannya sahabat kebahagiaan. Berarti memang orang ini jago sih. Orang ini secara keseluruhan energinya Kevin lihat sih, dia jago banget sih ketika ngejalin hubungan sama kamu. Dia tahu titik terlemahnya kamu, dia tahu bagaimana dia itu memanipulasi kamu di sini. Ketika kamu menjauh, dia bisa mendekatin kamu lagi dan kamu ketarik lagi sama energinya dia. Dan seiring waktu berjalan, dia akan merenggangkan hubungannya, dan sahabat kebahagiaan ngerasa digantungin lagi, ngulangin lagi. Aduh, capek banget sih. Ini kenapa, entah kenapa ya. Dari kemarin energinya sama seperti ini terus. Padahal Kevin itu udah meditasi ya, narik ada energi lain atau enggak. Ternyata masih sama, jadi masih muter-muter ke energi sahabat kebahagiaan ya. Tapi nanti besok coba Kevin lebih konsentrasi lagi, apakah ada energi yang cukup indah, energi yang sifatnya adalah membuat kamu itu lebih bersemangat lagi, terutama dari segi motivasi cinta ya. Jangan terjebak ke dalam kuasa cinta yang sifatnya adalah manipulatif. Lebih baik manipulasinya itu diubah menjadi memanipulasi keadaan dari masalah yang buruk menjadi masalah yang menemukan sebuah solusi. Akhirnya kalian bisa saling ngerti satu sama lain. Akhirnya manipulasinya itu diubah ke hal yang positif lagi. Kalian lebih kreatif dari ranah percintaan.
cinta boleh ngejalin hubungan, tapi harus kreatif. Kalau misalnya nggak kreatif, hubungannya kalian jadi membosankan. Kenapa seseorang itu gampang banget putus nyambung, cari hubungan alternatif lain? Karena apa? Hubungannya itu membosankan, nggak ada sisi kreatifnya di situ. Semakin kreatif kalian ngejalin hubungan bersama dia, terutama dari kerjasama, maka kalian akan memicu sebuah semangat biar hubungannya itu nggak bosen, nggak monoton, nggak setiap bangun tidur, halo sayang udah makan atau belum, halo sayang, jangan lupa ya nanti jam segini gini. Itu kayak udah jadi rutinitas, dan ketika sudah menjadi rutinitas itu jadi bosen. Lebih baik manipulasinya kalian kerjasama bareng. Oh ya, lu kan orangnya manipulasi nih sama gue. Ya udah, kenapa sih kalau kita sama-sama manipulasi untuk ngubah itu ke jadi hal yang positif, biar kita tuh nggak bosen. Ya kamu untung dari aku juga harus mendapat untung dari kamu. Intinya satu, saling percaya dan jangan pernah menyakiti perasaan satu sama lain. Ini mungkin hubungan yang cukup unik ya menurut Kevin ya, ketika kalian bisa menggunakan trik apa yang dia lakukan terhadap sahabat kebahagiaan bisa lakukan dengan trik yang sama, agar sama-sama di situ ibarat kata dia manipulasi, kamu juga manipulasi, sehingga dia juga ngerasa bahwa oh ternyata sahabat kebahagiaan tuh lebih cerdik dari dia, dan dia ngerasa bahwa dirinya dia tuh aku bisa dimanfaatin nih sama sahabat kebahagiaan. Jadi sahabat kebahagiaan tuh tidak dimanfaatkan dari sisi kelemahannya loh, dari kelemahan sahabat kebahagiaan. Oke, dia cerdik, kamu harus lebih cerdik. Dia manipulatif, sahabat kebahagiaan harus lebih manipulatif lagi, agar apa? Agar sahabat kebahagiaan gak galau lagi, nggak ngerasa dirugikan lagi di situ. Ya memang sih kalau hubungan ada yang alfa, ada yang beta. Tapi kalau misalkan posisinya kamu tuh beta terus, ya ini hubungannya jadi bosan, kamu jadi ngerasa kurang bersemangat lagi di situ. Hal ini Kevin belajari dari karakter Aries Leo. Karena kedua zodiak ini memiliki sisi adrenalin yang cukup besar ya. Aries, Leo, sama Gemini. Ini Kevin belajar dari ketiga zodiak ini. Ketika mereka manipulatif, balas ke hal yang sama. Biar apa? Sahabat kebahagiaan tuh nggak ngerasa di titik terendah, nggak ngerasa kamu itu galau banget. Mungkin cara ini kurang kalian sukai, tapi Kevin ngerasa bahwa kalau misalnya kita ditindas terus dari segi cinta, kapan kita berjuang, kapan kita itu memberikan serangan. Nah tujuannya apa? Biar hubungannya itu terjalin sebuah gairah yang sama, keintiman yang sama, meskipun rada sedikit ekstrim. Kalau nggak dapat efek seperti ini, mau sampai kapan sahabat kebahagiaan berada di kondisi titik terendah terus sama dia? Ya sekali-kali coba. Tapi kalau misalnya kamu, oh ini bukan karakter aku, ya monggo, nggak masalah ya. Karena beberapa hal yang mungkin Kevin terapkan di sini rada sedikit ekstrim. Biar apa? Biar sahabat kebahagiaan itu ketika ngejalin sebuah hubungan itu nggak monoton. Karena apa? Ngejalin hubungan yang monoton itu gampang banget perasaannya itu berubah. Entah itu hubungan lama atau hubungan baru, atau entah itu adalah hubungan pernikahan ya. Kalau hubungan pernikahan hubungannya monoton pasti bosen. Rutinitasnya gitu-gitu aja. Nggak ada sesuatu hal yang dilakukan bersama. Nah ini mungkin bisa kita terapkan ya. Jadi untuk energinya dia secara keseluruhan di sini sahabat kebahagiaan yang paling kuat adalah The Magician ya. Jadi jangan sampai kamu dimanipulasi sama dia. Bales deh memanipulasi. Waduh ini tarot readernya kejam banget sih melakukan hal yang ekstrim seperti ini. Tapi sebenarnya niat Kevin itu baik ya ke kalian. Jangan sampai sahabat kebahagiaan itu diginiin terus lo capek. Kalau kamu udah nggak kuat sama dia ya udah lupain, lepasin. Tapi beberapa orang ini bilang, Kevin aku udah berusaha untuk melupakan dia tapi kenapa ketarik lagi. Ini adalah hukum law of attraction di sini. Kalau merasakan hal seperti itu, ciptakan juga mindset positif kamu. Mindset positif kamu juga harus ciptakan di situ. Biar kamu nggak ketarik lagi sama dia ketika kamu menjauh, dia mendekatin kamu. Ketika kamu deketin dia, dia ngejauhin kamu. Ya mindset kamu harus diciptakan dengan sempurna, terutama dari mindset positif. Jadi sifat-sifat pengulangannya itu nggak terjadi lagi ya. Apalagi Kevin sudah lihat di sini, waduh, energinya The Magician nih. Oke, terkait itu semua ada energi zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin untuk tema kita hari ini. Yang pertama di sini ada kartu 8 tongkat ya. Atas 8 tongkat ini masuk ke energinya Sagittarius. Lalu kita bertemu di kartu The Hierophant ya. Hierophant ini adalah energinya Taurus. Ada Taurus nih di sini hadir.
Lalu di sini kita bertemu The Devil ya. The Devil, kalian pasti sudah hafal siapa pemilik energi The Devil. Dia adalah Capricorn. Jadi yang Kevin terapkan di metode pembacaan Kevin adalah Esoteric Tarot ya. Satu kartu ini punya 2 atau 3 zodiak. Capricorn hadir di sini, lalu kita bertemu di kartu Knight of Sword ya, atau Kesatria Pedang. Kesatria Pedang ini masuk ke energinya Aquarius. Lalu kita bertemu di Kesatria Tongkat. Kesatria Tongkat ini adalah elemen api ya. Oke, elemen api di Kesatria Tongkat ini juga masih sama. Ada energinya Sagittarius, ada The Tower masuk ke energinya Aries, ada kartu Page of Sword. Oke, untuk energi kartu Page of Sword di sini paling kuat adalah energinya Aquarius. Aquarius paling mendekati. Ini adalah Aquarius dekan pertama. Aquarius dekan kedua. Dekan pertamanya itu 20 sampai 29 Januari. Dekan keduanya Januari tanggal akhir itu sampai dengan tanggal 8 Februari. Lalu juga ada transisinya dari energinya Capricorn sebagai Capricorn dekan ketiga. Menyusul ada kartu Justice. Justice ini masuk ke energi, bukan Justice ya. The Strength ya, karena kartu Justice-nya setelan kartu ini Gustav Tarot adalah bernomor 11. Sedangkan di setelan RWS itu bernomor 8. Jadi Strength-nya di sini adalah Leo ya, sahabat kebahagiaan. Meskipun beda setelan. Lalu kita bertemu di kartu 4 tongkat. 4 tongkat ini masuk ke energinya Aries. Ada Aries hadir di sini. Dan selanjutnya kita bertemu di kartu King of Swords. King of Swords ini juga masih sama energinya Aquarius. Ada kartu The Chariot. The Chariot ini juga masuk ke energinya Cancer. Hai para Cancer, kalian hadir di sini. 6 cup masuk ke energinya Scorpio. Lalu kita bertemu di kartu 4 cup ya. 4 cup ini masuk ke energinya Cancer. Lalu 3 of Cup ini masuk ke energinya Cancer. Cancer muncul lagi nih, 1 2 3 Cancer. Lalu di sini kita bertemu di kartu Ace of Pentacles, zodiak-zodiak yang berelemen tanah. Elemen tanahnya itu adalah Taurus. Taurus, Virgo dan juga Capricorn. Capricorn ada double nih di sini. Ada kartu Queen of Pentacle. Queen of Pentacle ini elemen tanah juga ya, sahabat kebahagiaan, dan memang peran utama paling banyak oleh elemen tanah itu adalah energinya Capricorn ya. Capricorn hadir di sini. Lalu kita bertemu di kartu 9 pedang. Kartu 9 pedang ini adalah energinya Gemini. Ada kartu 4 Pentacle. 4 Pentacle ini juga sama, elemen tanah menduduki posisi utama adalah Capricorn. Ada kartu Page of One. Nah, Page of One ini elemen api ya. Elemen api masuk ke energinya Leo. Terkuatnya adalah Leo dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah Cancer sebagai Cancer dekan ketiga. Ada kartu The Sun, masih sama, energinya adalah energinya Leo. Dan ada kartu The Magician. Berhati-hati dengan zodiak ini. Kenapa berhati-hati ya sahabat kebahagiaan? Akan memicu sebuah miskomunikasi. Hal-hal yang sifatnya adalah sahabat kebahagiaan tuh memanipulasi juga akan muncul. Tapi kalau misalkan diberikan sebuah ketegasan dan kejelasan, kalian akan membina hubungan yang bagus sebenarnya ya. Orang ini sebenarnya bagus kalau diarahkan, tapi jangan pernah mendesak dia atau membuat dia itu mengambil keputusan yang memaksa. Karena sahabat kebahagiaan rawan di ghosting. Siapakah dia? Ya, ini ada di bulannya, yaitu Gemini. Jadi energinya di sini paling mengkerucut adalah Gemini sebagai hal yang mungkin sahabat kebahagiaan harus lebih berhati-hati. Bukan berarti Gemininya di sini salah ya, bukan ya. Tapi bagaimana sahabat kebahagiaan itu ngejalin sebuah komunikasi sama zodiak ini. Jangan sampai miskomunikasi. Kalau ribut nggak bakalan kelar-kelar ya. Dan jangan pernah memberikan desakan kepada dia. Entah kamu atau entah dia yang berzodiaknya Gemini. Di sini untuk energinya dia dalam waktu dekat, kemungkinan-kemungkinan yang sifatnya dalam miskomunikasi akan muncul berteberangan ya, berterbangan banyak banget di sini. Tapi mudah-mudahan aman ya untuk sahabat kebahagiaan. Oke, kita lanjut ke inisial nama. Ada inisial nama apa aja yang hadir di pembacaan Kevin? Di sini Kevin menggunakan anak-anak tengkorak. Untuk inisial namanya ada huruf P. P untuk Papa, ada huruf X untuk Christmas. Lalu ada huruf Y untuk yellow, ada huruf U untuk ultra. Selanjutnya ada huruf N untuk nano, ada huruf L untuk Luna, ada huruf Z untuk zero, ada huruf V untuk Viera, ada huruf H untuk hotel, ada huruf W untuk woman,
ada huruf C untuk Charlie, ada huruf F untuk Fanta, dan yang terakhir ada huruf K untuk Korea. Ini beberapa inisial nama yang energinya paling kuat ya. Apakah ini energinya dia atau energi kamu? Bisa tertukar antara kamu dengan dia. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan dari Kevin, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang punya ide menarik terutama dari tema, kalian komen aja di komen komentar. Kalian mau curhat di kolom komentar boleh, tapi menggunakan KBI yang baik ya. Karena YouTube itu lagi sensitif banget, dan kata-kata yang kasar itu tahu-tahu hilang loh komen kalian loh di channel YouTube-nya Kevin. Jadi lebih baik gunakan positive vibe dimanapun kalian berada. Boleh curhat, ngeluarin unek-unek kalian boleh di kolom komentar. Karena apa? Kevin tuh sering bacain walaupun gak bales ya. Kevin sering bacain komentar kalian, dan itu akan menjadikan sebuah tema di video-video berikutnya. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih, Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa.